Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar, kadang disebut Tipitaka, kadang disebut Tripitaka. Nah, itu kadang yang umum dalam masyarakat. Tapi di sini saya tambahkan Pali teks. Teks itu artinya kitab. Kitab yang berbahasa Pali. Nah, kenapa di sini kita belajar Tipitaka Pali teks? Nah, karena sejauh ini kita mendapatkan sumber-sumber dhamma, ya, khotbah Samudra itu kebanyakan dari sumbernya yang berbahasa Pali. Nah, nanti kenapa kok tidak Tripitaka Sanskerta teks? Ya, mungkin bapak-bapak mungkin mengenalnya Sanskerta teks. Kenapa kok dalam kelas kita belajarnya Tipitaka Pali teks? Nah, itu nanti kita akan ketahui. Tapi sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan sejauh mana bapak-bapak mengenal Tipitaka atau kitab suci agama Buddha. Sudah tahu belum Tipitaka itu apa? Sudah? Ya? Pali teks. Ada berapa pokok dhamma yang dibabarkan Sang Buddha? 3. 84. Itu kumpulan besar. Berapa pokok dhamma yang telah dibabarkan Sang Buddha? 84.000. 84.000. Sudah melihat semua? Belum. Melihat belum? Baca? Sebagian. Sedikit ya. Bacanya kalau lagi kerja bakti, Karania, Mitra, Sukaya, terus Manggala Sutta. Hafal nggak? Ya. Nah, tapi kebanyakan umat kita sangat jarang sekali mengetahui kitab suci agamanya sendiri. Agama Buddha punya tujuan hidup nggak? Ya. Apa? Berbaik hati. Berbaik hati. Berbaik hati. Oh, berbaik kasih. Apalagi tujuan hidup agama Buddha? Gak boleh. Nggak pelit. Ya. Apalagi? Berbagi sesama. Berbagi sesama. Gotong royong. Gotong royong. Tidak pelit. Ah, begitu tidak pelit, dananya dipakai buat mabuk-mabukan. Di mana? Betul. Hah? Betul. Marah nggak? Marah. Marah. Ya. Berarti udah bahagia belum? Jadi tujuan agama Buddha itu apa? Ini Gimana? tahu dari mana nibbana ini ada? Dari hati. Wah. Tahu dari mana bapak-bapak ibu? Ada di mana? Dari Buddha. Nah, dia kitab sucinya aja belum lihat. Baca belum. Tapi bilang udah ada di kitab. Dengar, siapa yang ngomong? Nah, ada di kitab apa? Betul, kitab suci di Pitaka. Tapi di bagian mana? Bagian tengah. Bagian tengah. Nanti udah tengah penggir. Kalau pikir ada got jatuh. Ya, tapi. Jadi sejauh ini umat Buddhanya tentang tujuan akhirnya, kebahagiaan tertingginya aja nggak tahu ada di mana ya. Jangan-jangan itu karya-karya para dhamma-dutta. Seperti saya ngomong, ada di mana? Ada surga. Tapi kalau orang Islam
ada surga. Orang Kristen, Katolik, ada surga. Hindu, ada Brahma. Tahu dari mana mereka? Dari jadi umat-umat ini mengetahui ada tujuan hidup mereka dari mana? Kitab suci sama, ya. Tapi kalau mereka ditanya surganya di ayat berapa? Oh, ayat sekian, hadis sekian, ini. Kristen, Katolik, ada surga? Oh, ada. Itu di kitab Kejadian nomor sekian. Waktu terjadi Adam dan Hawa hidup di taman Eden. Hindu ada di Weda ini sekian. Batara Wisnu turun. Kalau umat Buddha ada di mana? Di mana? Kitab suci doang jawab. Itu celaka. Jadi keyakinannya sebenarnya yang kuat yang mana? Mereka. Nah, mereka sebetulnya lebih kuat karena kitab sucinya setiap hari aja dibawa terus kan? Dibawa enggak? Hampir setiap hari dibawa, dipegang. Setiap minggu mereka mengadakan upacara selalu megang. Kalau kita tadi berapa? Kitab suci kita isinya 84. Di bawah enggak? Bawahnya yang segini ya. Isinya Manggala Sutra, Karania, Tawata cukup. ya, Tawata terakhir. Nah, tapi di sini saya ingin menegaskan, masing-masing umat ini tahu ada surga, ada Kristen surga, Hindu Brahma, tahunya dari mana? Kitab suci. Dari kitab suci. Dan kita pun mengenal ada kebahagiaan tertinggi umat Buddha, tujuan akhir. Ini dari kitab suci, Tipitaka. Ya. Jadi kitab suci ini penting. Apalagi bagi mereka-mereka yang terjun sebagai pembabar-pembabar dhamma, pelestari-pelestari dhamma. Itu adalah harus mengenal kitab suci Tipitaka. Karena kita nggak boleh bicara asal sebut asal bunyi. Nah, kiai-kiai tahu ada surga dari kitab suci, ya kan? Iya. Pastor, pendeta tahu surga dari kitab suci. Wadana, para pemimpin upacara Hindu tahu ada Brahma dari kitab suci. Tapi kalau ditanya, mereka udah masuk surga belum? Belum. Tapi mereka yakin ada surga. Nah, kita yakin nggak di mana? Yakin. Berarti yang hak yakin baru Kita lihat di mana? Belum. belum mencoba. Ayatnya aja nggak tahu di mana. Laka deh. Ya. Nah, disinilah ironisnya umat Buddha, ngakunya agama Buddha, KTP-nya ditulis Buddha. Tapi nggak salah juga sih, KTP Buddhanya gini nih. Hari Rabu. Nah, agama hari Rabu. Buddha ini artinya Rabu. Bukan. Sanskerta juga, Kawi, Jawa. Tapi kalau ini, nah baru ini guru kita.
Agamanya apa? Buddha. Oh, agama Rabu. Coba cek KTP-nya. Ya. Pak Gunawan nanti dicek KTP-nya benar nggak? Ini 3. D-nya 3. Iya, 1, D-nya 2. Kelurahan nggak mau perbaiki. Iya. Itulah. Kebanyakan dia capek. Ya. Jadi ada agama dulu. Nah itu. Nah banyak juga pernyataan-pernyataan Buddhis, terutama kadang saya menemukan dalam kitab kartu-kartu undangan. Pasangan sejauh ini dipersatukan oleh Sang Buddha dan tidak dapat dipisahkan oleh Sang. Asalnya terus tulis Anguttara Nikaya sekian. Apa betul? Emangnya Sang Buddha ngurusin perjodohan nggak? Ya. Ini gua aja nggak pernah ngurusin perkawinan ya. Yang ngurusin pandita-pandita. Ada pandita khusus untuk Kaparasraya yang mengurus pernikahan. Ya sah. Tapi gua aja enggak. Apalagi Sang Buddha mempersatukan. Nah, tapi di dalam kitab suci itu Sang Buddha menyatakan ada kalau mau menggunakan satu ayat atau beberapa baris kata dari hal itu yang untuk bikin kartu-kartu undangan ada. Sang Buddha katakan pasangan seorang wanita atau pria yang ingin hidupnya rukun dan damai itu harus dilengkapi oleh 4 dhamma. Ya, 4 dhamma itu ada apa? Memiliki Sama sila. sama Sila. Sada. ada ini keyakinan, Sama sila. sila, moral, jaga, Dermawana. kedermawanan, Sama. panjang, Bijaksana. Terakhir. bijaksanaan. Terakhir apa? Sama-sama. Nah, kalau pasangan calon mempelai ini memiliki 4 ini, 4 dhamma ini, Sang Buddha katakan, Sang Buddha jamin sendiri dalam kehidupan ini dan kehidupan berikutnya akan selalu bahagia dan damai. Tambah satu lagi Pak Alek, sama-sama suka. Sama-sama suka. Ya. Nah ini. Jadi kitab suci adalah kembali lagi pedoman bagi umat beragama. Dan ternyata masih banyak umat Buddha yang belum membaca kitab suci agama Buddha. Namun anehnya mereka yakin mau beragama Buddha. Benar kan? Kalau agama Buddhanya dihina, marah. Oh kamu agama tepek berhala ya? Marah. Kamu penyembah patung ya? Marah. Kenapa mereka mencap kita penyembah patung? Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti. Waktu di depan patung Buddha ngapain umat Buddha nama Kara? Beranjali. Beranjali, terus saya dengar, saya perhatikan mulutnya kumat kamu. Minta-minta. Udah beri saya. Jodoh. Nah, akhirnya umat Kristen atau umat di luar Buddhis lihat, oh iya umat Buddha menyembah. Nah, itu. Jadi salah nggak umat lain mengucap kita gitu? Salah. Enggak. Jadi jelas nggak salah umat Kristen mengucap oh, karena berpikirnya yaitu umat Buddha. Karena nggak mengerti. Begitu kita nama Kara ini harus mengerti ada tujuan
Iya. Nah, Nibbana. Saya menghormat guru agung. Nah, Brahmanisasi ini. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang tadi umat Islam, Kristen, Katolik meyakini ada surga, ada Brahma dari kitab sucinya dan mereka melihat. Nah, sekarang umat Buddha yakin nggak terhadap kitab sucinya? Yakin. Abhidhamma. Abhidhamma. Oh. Emangnya Abhidhamma bisa jadi apa? Jadi Buddha. Wah. Dan Taka. Ini artinya 3 dan ini keranjang. Keranjang apa? Ada buah. Ada buah jeruk. Jadi ada 3 keranjang. Ada keranjang yang memuat peraturan, Vinaya. peraturan kemoralan, biku atau bikuni, ya. Maupun umat Oh, awam. teman-teman. Keranjang kedua memuat adalah khotbah atau kadang bahasa umum sabda-sabda, ya. Khotbah atau sabda dari sang. Udah. Dan yang terakhir adalah Metafisik. metafisika. Metafisika tentang psikologi. Ya. Filsafat, tentang batin dan jasmani. Nah, yang isinya peraturan kemoralan bagi biku-bikuni ini disebut Vinaya Pitaka. Makanya pakai anak luar. Khotbah atau sabda ini disebut Sutta Pitaka. Anak katanya rusak, anak momennya. Bagi yang isinya metafisika, psikologi, filsafat tentang batin dan jasmani, itu Abhidhamma. adalah Abhidhamma Pitaka. Inilah arti dari kata Pitaka. Dan umat Buddha mengacu seluruhnya, baik umat Buddha, Theravada, Tantra, Mahayana. Kalau memang mengatakan umat Buddha harus memiliki kitab suci Pitaka. Nah, kenapa kita yakin Tipitaka? Oh, ini udah Melihat Tipitakanya aja belum, udah masuk ya Abhidhamma. pegang bukunya aja Udah ada. belum, melihat aja, membaca aja belum. Kok bisa yakin? Punya karma. Ah, ada lagi? Ya? Karena dalam Tipitaka kita yakin ada guru, Ada ajaran, ada ajaran, ada murid yang berhasil, ada siswa yang Siswa. berhasil. yang siapa gurunya? Sang Buddha. Sang. Apa ajarannya? Dhamma. Dhamma.
Siapa siswa yang berhasil? Arya Sangga. Arya Sangga. Apa istimewanya tiga ini? Keyakinan. Sama-sama merealisasi nirvana. Nah, sambudanya telah merealisasi nirvana. Namanya menuju nirvana, mengantar nirvana. Siswa yang berhasil Merealisasi nirvana. telah merealisasi nirvana. Jadi istimewa enggak? Istimewa. Kita sering mengenal 3 in 1. betul enggak? Betul. Satu-satunya. Dan yang harus diperhatikan oleh bapak-bapak ibu adalah ada siswa yang berhasil. Kenapa? Ini yang harus kita jadi tolak ukur dalam kita mempelajari, mengkaji ilmu agama. Siswa yang berhasil. Kenapa? Percaya Buddha. Saya udah. Saya Dharma. Gimana? Hati. Ayo, silakan yang lain pendapatnya. Kenapa kita harus menekankan Arya Sangga? Kenapa bukan Sangga STI aja? Misalnya di sini Sangga STI atau Sangga STT atau Sangga apa lagi? Sangmayana. STT udah. STLR banyak. Kenapa Arya Sangga yang menjadi tolak ukur kita dalam yakin baik terhadap keyakinan kita maupun terhadap kitab suci kita ini? Ayo bantu, silakan. Karena ada yang berhasil seperti gurunya. Karena ada yang berhasil. Seperti gurunya. Kenapa namanya? Sudah Kalau nggak ada yang mempraktek. berhasil, kenapa? Yang ada. Nggak mau? Dia sudah merasakan dhamma, sudah mempraktekkan dhamma sehingga berhasil. Kalau ada siswa yang berhasil, itu membuktikan gurunya benar nggak? Benar, Ajarannya? benar. Nah, siswanya sama-sama. Kita kuliah ke UI, Dosennya hebat. ambil jurusan kedokteran. Nah, dosennya gelarnya apa? MBA. MSc, terus apa lagi? Doktor, profesor. Kiai Haji. Tapi begitu belajar sama dia, siswanya nggak ada yang lulus, nggak ada yang jadi dokter, ditolak semua prakteknya. Mau nggak masukkan anak ke UI? Nggak mau. Nggak mau. Karena nggak ada Relornya. murid-murid yang Berhasil. sampai tingkat dokter. Nah, kenapa kita yakin terhadap Tipitaka? Karena ada guru, ajaran, dan siswa yang berhasil. Ada sambudanya, ada damanya, dan ada Arya Sangga. Makhluk-makhluk yang mencapai tingkat kesucian. Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Yang semuanya dalam realisasi ini membuktikan kebenaran sang guru, membuktikan kebenaran Dhamma sang Buddha. Saya yakin.
walaupun belum melihat Tipitaka. Hebat kan? Agama Buddha tuh hebat. Belum lihat, nggak bawa kitab sucinya, tipis, udah disediain wihara, yakin saya agama. Udah. Nah kalau yakinnya ini, saya jamin dia yakin karena mengerti. Tapi kalau yang nggak mengerti, kok Buddha nggak ngasih saya hoki, kok Buddha nggak ngasih saya jodoh, apalagi? Udah sih sama saya. Wah, Buddha pelit sama saya. Akhirnya pindah. Saya. Wah, di gereja ada jodohnya Pak? Banyak. Banyak. Juru selamat. Nah, di sini tiga permata ini memiliki nilai. Kenapa disebut Buddha, Dhamma, dan Sangha ini sebagai tiga permata Tiratana. Karena tiga hal ini mencerminkan suatu permata yang sangat langka, sangat bernilai. Nah, kalau kita bisa melihat ini, mengerti Dhamma, saat itu juga kita memiliki permata. Cuma permata kita masih apa? Masih belum Masih berkilau. ditutupi koran-koran, kotoran. Makin. Belum memiliki pengertian, masih bodoh batin, masih serakah, masih benci, belum melihat, mengalami Mana? Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Sutta 21.000 dan Abhidhamma 42.000. Dari 84.000 82.000 dari Sang Buddha langsung. 2.000 topik dari siswa beliau. Oh, topiknya bisa banyak. Karena orang macam-macam. Orangnya macam-macam. Apalagi? Orang tidak pernah puas. Ya. Apalagi? Karena Sang Buddhanya sendiri membabarkan Dhamma selama 45 tahun. lama sekali. Jarang ada guru yang membabarkan selama hari. Kenapa mengacunya Pali teks? Apakah kita di sini semua atau saya, Pak Henry, Pak Pong yang dari Bogor atau dari umat-umat di sini para biku anti dengan Sanskerta? Apakah Bante Sukemo yang melihat Bante Sukemo anti dengan Sanskerta teks? Nah, karena bahasa Pali, Pali Kanon, Pali teks ini masih lengkap, autentikannya masih diakui. Ini masih bisa ditelusuri di Sri Lanka,
Birma, Thailand, Kambodia, nah, banyak lagi ya. Sudah hilang. Tapi karena ada penyebaran dhamma ke Sri Lanka, nah ini terselamatkan. Birma, Thailand terselamatkan. Ya. Nah, kenapa kita tidak mengacunya pada Sanskerta teks? Sanskerta teks sampai saat ini sudah tidak lengkap. Sudah tidak dulu ada lengkap, tapi setelah melewati masa yang lama, Sanskerta teks ini mengalami kemunduran. kehancuran sehingga tidak lengkap dan sudah hancur, sulit lagi ditelusuri sumbernya yang asli karena tempat aslinya pun waktu masih ada turut hancur. Nanti kita bisa ketahui ya. Nah, Pali adalah bahasa Hindu yang awal dalam perkembangan bahasa. Prakrit berkembang jadi Sang. Nah. Pali adalah bahasa rakyat. Yaitu rakyat saat itu adalah kerajaan bahasa internasional. Bahasanya disebut Sudi Magadi. Ini nama bahasanya, dialeknya. Nah, Pali ini tidak ada huruf atau tulisan. Dia adalah bahasa suara verbal. Nah, kalau orang belajar saat itu ia menghafal. Suara yang didengar dia ingat, kemudian diucapkan kembali. Nah, oleh sebab itu sulit mengalami kehancuran. Karena satu generasi ke generasi lain diturunkan. Nah, Prakrit ini ada tulisan, tapi sederhana. Nah, Sanskerta inilah yang tulisan yang tinggi. Nah, ini dalam bentuk syair-syair, kemudian apa lagi, gata-gata, ya. Pujian-pujian. Dan Sanskerta ini, yang tulisan tinggi ini hanya dikuasai oleh kalangan Indra, Jangga, orang-orang terpelajar. Sehingga kalangan tertentu saja yang menguasai bahasa Sanskerta. Sulit karena dalam bentuk syair-syair dan banyak perubahan makna. Nah, kalau dalam buku Mahayana yang sangat awal-awal ya banyak syair-syair.
Pak Alex, Ya, waktu Sang Buddha membabarkan khotbahnya secara langsung memakai bahasa apa? apa Pak Yusmin? Khotbahnya yang secara langsung oleh Sang Buddha waktu itu memakai bahasa apa? Bahasa Bali. Enggak ada. Kecuali berbangsa. Tapi waktu beliau berkunjung ke kerajaan Kapilawatu, berbicara dengan bangsawan, menggunakan bahasa. Sanskerta. Tapi kepada Sunita tukang sapu, kenapa? Sunita tukang sapu Karena itu bahasa sawah. dari kaum Pandala, Sastra. kaum buangan, ibaratnya tukang bersih jalanan, nggak menguasai ini sekolah aja enggak. Yang dia tahu bahasa. Nah, Sang Buddha membabarkan pada Sunita. Nah, setelah dibabarkan Sunita menjadi Arab. Nah, jadi bahasa Pali ini adalah bahasa yang sangat halus, sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Bahasanya cuma suara yang keluar, tulisan nggak ada. Tapi kalau saya berani mengatakan ini bahasa yang sangat tinggi, halus. Kenapa? Karena sopan. Sopan. Ayo, saya bantu silakan bapak-bapaknya. Masa kalah dengan saudari sini? Ayo, kenapa? Saya berani katakan Pali ini sangat bahasa yang sangat halus, sangat tinggi. Karena dengan bahasa ini bisa menimbulkan arah-arah. Dengan tepat mengantar batin kita mencapai kalau bahasa kita pelabakan, buka, artinya agama Buddha cuma derita aja. Nggak pernah senang. Ya, kaya derita, miskin memang derita, sehat derita, pesimis amat menurut Buddha, ya kan? Bicaranya. Nah, karena bahasa kita ini kurang luas pemahamannya, nah sebenarnya kata yang sebetulnya tidak memuaskan. Jadi bahagia, duka, tidak memuaskan. Karena kaya pun bisa mengalami Penderitaan. perubahan. Kalau kekayaannya itu dihambur-hamburkan, jatuh miskin, cerita. Karena mengalami semua perubahan. Kata-kata aja udah beda darah. Iya. Sekarang kita pakai bahasa Pali tapi nggak jadi arahat ya. Oh, itu sih. Aku bacanya. dengan kata-kata dicampur dengan tulisan masih beda darah. Iya. Bacanya gimana tuh? Coba coba. Nyanyi. Coba Pak An paling bisa tuh. Nyanyi. Kata suka gimana? Nulis Budanya satu. Nggak ngerti kita. Nah, kalau kita baca palingnya betul, mengerti artinya, timbul kebahagiaan dalam hati kita. Oh ya, cinta kasih itu harus demikian. Cinta kasih bukan artinya oh ya cinta kasih sayang sama pacar, suami sayang sama istri, istri sayang sama suami. Cinta kasih bukan. Cinta kasih. Cinta nafsu itu mah. Suami sama istri kasih sayang satu kamar, apa yang terjadi?
Nafsu yang tinggi. Meta bukan? Bukan. Hati. Jadi meta dengan pema atau pia. Kalau meta ini cinta kasih universal. Kalau ini cinta pria terhadap wanita. Kalau ini kebalikannya, cinta wanita terhadap Pria. Kalau pria terhadap pria. Setengah pria, setengah wanita. yang ini bebas dari Artinya loba dosa moha. Kalau ini loba loba dosa, dosa. moha juga. Coba pacarnya ngejengkelin, Benci. gua tinggal lu. Nah, Putus. putus. Kan? Jadi bedakan. Eta tuh bagaikan cinta kasih seorang ibu yang mempertaruhkan Jawanya. jiwanya untuk anak yang tunggal. Belum juga. Saya sayang sama Suryajati, bagaikan anak saya yang tunggal. Apa dia butuh saya korbankan untuk kebahagiaan yang bebas dari loba dosa. Kalau harus dipukul agar dia jadi benar, dipukul. Eta. Jadi dengan keras-keras, tapi dengan tujuan untuk ke arah kebaikan dia. Anaknya pengen wah punya PS, punya ini. Wah. Begitu dibeli, sekolahnya Belum. jeblok, mundur, agak naik kelas. PS-nya rusak. Nah, PS-nya rusak, dibeli lagi. Sayang sih. Itu bukan meta. Ya. Nah, Sanskerta adalah bahasa sastrawan, sang pujaga, sehingga sulit. Ya. Oleh sebab itu hanya kalangan tertentu saja yang memahami. Dan kenapa tidak lengkap? Sanskerta ini mengalami kepunahan, kehancuran. Kehancuran Katanya itu di India, agama Buddha berkembang pada pemerintahan Raja Asoka sebagai agama yang luas, mayoritas di India, karena didukung oleh Raja Asoka. Dan beliau pun mengirimkan misi-misi misionaris ke seluruh ini juga kena kan. Hancur kelima. India Belum. sampai keluar India. Ada yang ke Mesir dan ke Yunani, Macedonia, Afghanistan. Afghanistan, dan banyak lagi ya. Dan juga ke daratan Cina. Jarang gitu kan, tapi dalam Mulai budaya-budaya yang lama itu bisa ditemukan bersama-sama kata bahasa itu dengan bahasa Bali. Tentang agama ajaran Budanya mungkin sudah punah. Afghanistan juga punah, cuma situs-situsnya banyak. Pakistan ada, bahkan ada suatu bangunan yang patung Buddha pertama dan patung Netea yang akan datang. Tapi laki-laki bukan perempuan. Biasa.
Yunani, Macedonia, Afghanistan, ya, Macedonia, ya, di daerah Timur Tengah. Negara ini, Mahayana. nah, agama Buddha ini diakui oleh negara Cina sebagai agama mayoritas. Ini budaya saya. Padahal ajaran Sang Buddha dari mana? India. Iya. Tapi dia menganggap agama Buddha agak mirip. Bukan, justru orang Cina tuh gimana ya? Kalau ada sesuatu yang bagus, nah ini saya punya. Dipakai. Ya akui. Karena zaman itu Konghucu tahu itu udah berkembang. Tahu bicara tentang dewa-dewa ahlinya. Antakan Hindu nggak bisa masuk. Hindu kan bicara dewa-dewa kan, ada dewa Saka, dewa Brahma. Nah, di Cina ada dewa Saka, Jokong Chiang Te, nah, dewa saya juga. Satu Marenika ada saya. Nah, ada gambar dewa-dewa. Palung paling ingat tahu kamu. Ya, Hotek Chengsin, ya, terus siapa lagi? Tai Sukong, Quan Kong, Wangi. Kuan Yin. Gitu. Antakan Hindu yang bicara tentang dewa-dewa nggak bisa masuk ke daratan Cina. Dari nggak ada yang mau. Saya juga punya, lebih unggul malah. Tuh. Ada Tian. Lebih tinggi. Tapi begitu agama Buddha masuk ke Cina, dengan jasa ini misionarisnya masuk, ini unggul. Nah, dipelajari, setelah dipelajari ini agama saya. Kenapa? Agama Buddha itu dalam Tipitaka tadi mengajarkan tentang Gimana? tidak ada di agama lain pandangan kesalahan. Ini, oh iya, di Konghucu nggak ada ini. Konghucu hanya etika moral. Ditahu, oh yin yang, panas dingin, positif negatif. Tapi tentang nibbana, Nggak ada. mengatakan ini, wah ini ada lebihnya. Nah, pelajari begitu masuk, wah ini agama saya. Hasil produk diakui. Nah, jasa-jasa perkembangan ini masuk ke daratan Cina itu ada jasa yang sangat besar dari India Rahim. Pasien Suang dan Icing. Tiga rahib inilah yang berjasa mewartakan agama Buddha yang diambil dari India masuk ke dataran Cina. Nah, pasien ini memberikan suatu catatan record of the Buddhist country. Pasien Suang record Pasangannya religion. Record Buddha, Buddhist religion.
silakan kabutan dulu. Bapak Ibu silakan perhatikan fotokopian yang tadi dibagikan. Pan. Perkembangan agama Buddha di Cina memegang peranan penting dalam kitab suci Tripitaka Sanskerta Teks. Karena basis Tripitaka itu nanti akan berkembang pesat di dataran ini. Karena di luar dari ini sulit berkembang. Nggak ada Mahayana ke Pakistan, Afghanistan, nggak ada. Sanskerta Teks. Itu berkembangnya secara dataran ini. Karena saat itu dataran ini pun kebudayaannya sangat tinggi. Banyak orang-orang terpelajar. Sehingga bagi mereka tidak sulit untuk mempelajari Sanskerta. Nah, pertama diawali oleh pasien. Nah, kita bisa lihat pasien mempelajari agama Buddha, itu belajar karena di Cina sendiri agama Buddha belum gitu dikenal luas. Nah, satu-satunya cara untuk memperoleh dhamma yang sesungguhnya ya harus ke negeri asal. Yaitu salah satunya di India ada Universitas Nalanda, universitas tertua dan terbesar. Nah, pasien berangkat dari kota Xi'an. Nah, Xi'an ini nama sekarang, dulu Chang'an. Nah, berangkat dari utara, dari Chang'an, ya, utara dari sini, menembus daerah dataran Xinjiang, menembus sampai gurun Taklamakan yang ganas, yang kalau orangnya nggak kuat bisa tengah-tengah meninggal, karena di sini sulit sekali mendapatkan air dan panas sekali. Tidak ada tempat duduk. Nah, sampailah pasien ini di Universitas Nalanda dan belajar di sana. Cukup lama. Nah, setelah belajar, baru beliau sambil membawa kitab suci agama Buddha, beliau pulang ke dataran Cina melalui daerah selatan. Yaitu mampir dulu di Jawa. Jawa mampir di kerajaan saat itu pada tahun 400-an itu berkembang adalah kerajaan Tarumanegara. Nah, dari ini baru dia pulang dan kembali masuk ke kota Aceh. Kemudian mulai memperterjemahkan Tripitaka dan Sanskerta Teks ke dalam bahasa Mandarin sambil mewartakan ajaran Sang Buddha dalam bahasa Mandarin. Nah, setelah berkembang selanjutnya, kemudian karena kitab suci yang dibawa oleh pasien ini masih kurang lengkap, pasien itu hanya membawa sebagian kitab suci, yaitu yang paling besar dalam peraturan-peraturan kebikuan Vinaya. Nah, akhirnya berangkat lagi seorang rahib dari Xi'an atau Chang'an, berjalan menembus dataran Xinjiang, gurun Taklamakan yang ganas, akhirnya sampai kembali lagi ke Universitas Nalanda, belajar lagi, dan setelah itu dia kembali lagi ke dataran Cina melalui jalur yang sama. Dalam perjalanan ini batinnya sangat bergejolak. Kadang timbul malas. Begitu mampir ada soce yang cakep, waduh, timbul, waduh, saya mendingan berkeluarga aja dah. Di sini ada gunung Himalaya, susah ditembus, tinggi sekali, oksigen nggak bisa tembus. Satu-satunya jalannya muter. Ya. Komuter sini kejauhan. Jalan kaki lagi. Ya. Naik kuda. Itu.
Ada ojek. Nah, dalam perjalanan ini rahib kedua ini ya muncul malas, haus, ujian. Nah, akhirnya riwayat Xuan Chuang ini, Record of the Western Religion, perjalanan ke barat, akhirnya dibikin suatu cerita yang menarik bagi umat-umat. Sungguh kong. Rahib Tong Sam Chong mengambil kitab suci ke negeri barat. Di tengah perjalanan ada suatu bukit yang lagi sedang menggencet seekor kera. Ditolong. Kalau kera kan sering loncat-loncat kan, loncat sini, bandel. Nah, saat itu pun pikiran Xuan Chuang kadang bandel. Pulang lagi jangan. Karena sendirian perginya, nggak rombongan. Agak berangkat sendiri, siapa yang mau? Jalan kaki. Ya. Apakah itu akhir cerita dari film Sungguh itu sendiri kan mengatakan bahwa itu di bawah pakai kura-kura ada sebagian kitab yang tertinggal di mana gitu. Mungkinkah itu merupakan Ya simbol kitab yang tidak lengkap. hilang itu? Memang Xuan Chuang ini pun mengambil kitab sucinya enggak seluruhan dititahkan. Masih sebagian-sebagian juga untuk melengkapi yang sudah ada. Nah itu, nah perjalanan itu muncul loba ya siapa tuh Patkai. Oh, ada perempuan cantik di wah perempuan cincang siapa? Kayak dia jangan gitu kan. Itu simbol itu melambangkan perjuangan batin yang sedang bergejolak dalam perjalanan perjuangan untuk mencapai atas Nalanda. Berat sekali. Nah, Mas juga senang karena ceritanya itu, tapi nggak tahu artinya. Kita punya sunggokong nggak dalam diri kita? Punya pakai? Oh, masa enggak? Coba kalau makan kenyang. Langsung matanya Ngantuk. 5 watt matanya langsung. Dok kenyang aja. Aduh kalau ada bantal enak. Gitu kan? Cara lebih enak lagi. Ya. Nah, rahib yang ketiga Yicing juga melakukan perjalanan. Tapi beliau melakukan perjalanan dari selatan. Mampir dulu di Palembang. Tempat kelahirannya Ibu Susan. Bukan ya? Jakarta ya. Nah, mampir di sini, ketemu raja, kasih makan pempek, nah, baru berangkat lagi. Belajar di Nalanda, memperoleh dhamma, bawa salinan-salinan kitab suci, dan kembali lagi. Masih terkesan dengan balik lagi ke Palembang. Baru dari Palembang kembali lagi ke kota Xi'an. Nah, dhamma yang dibawa oleh 3 rahib ini semakin lama semakin banyak, semakin lengkap. Ya. Kalau menurut sejarah kan Selat Malaka sudah menjadi pusat pelayaran. Kalau digambar menurut Bapak itu berarti menembus Pulau Sumatera. Ya. Logikanya mana, Pak? Sampai sini beliau menjalankan perjalanan darat dulu baru kembali ke darat. Iya. Bukannya melewati Pulau Sumatera. Selat Malaka. Selat Malaka sini? Iya. Enggak. Karena kalau dia kan Ini sulit. Di sini kan ada Malaysia. Kalau balik lagi ke sini, jauh lagi. karena pelayaran yang utama Selat Malaka itu dulu sejarahnya itu cukup ramai gitu. Iya, cuma saya nggak tahu kenapa dia ke sini. Mungkin itu terkenalnya PP itu ya. Karena dalam catatan Yicing ini beliau nggak melakukan perjalanan Selat Malaka. Dia mengatakan dia mampir di Palembang, temu saat itu keturunan Kerajaan Sriwijaya. Ya.
Dan saat itu pun Raja Sriwijaya Balaputradewa adalah sponsor kuat Universitas Nalanda, karena beliau pun membangun salah satu gedung di Universitas Nalanda, asrama yang besar sekali, sehingga sampai sekarang pun nama Balaputradewa di universitas atau di India, bahkan di tempat Pak Dodi belajar, Benares Hindu University, itu masih ditempel prasasti. Berkat jasa ini telah dibangun asrama di Universitas Nalanda. Satu, Balaputradewa. Jadi Balaputradewa itu adalah suatu raja yang menyokong kuat agama Buddha. Ya. Pasokannya Indonesia. Nah, Dharma atau Dhamma yang dibawa oleh tiga orang ini di China semakin menyebar luas. Tapi perkembangan ini selanjutnya dalam era selanjutnya mengalami kehancuran. Itu kita lihat kehancurannya itu dilakukan oleh Raja Wusung dinasti Tang Akhir. Ya. Itu menghancurkan Buddhism karena mereka memandang bahwa rahib-rahib yang hidup di wihara ini sangat malas, hidup hanya dari dana umat, tidak bekerja. Wihara-wihara besar-besar, makanan mewah-mewah, memungut pajak dari umatnya karena lahan wihara banyak dikelola oleh umat, tapi umat harus membayar pajak ke wihara. Nah, raja ini tidak senang, dibakar, dihancurkan. Nah, kemudian dinasti Sichung, Chao dinasti juga menghancurkan Buddhism karena ada keiri hatian, karena saat itu Cina banyak kerajaan-kerajaan kecil, salah satunya dinasti Chao ini. Nah, karena menganggap istana beliau dikalahkan oleh wihara-wihara yang megah-megah, timbul keiri hatian, dihancurkan lagi. Dan saat penghancuran wihara-wihara ini, yang dimana di wihara-wihara itu terdapat manuskrip-manuskrip Sanskerta maupun kitab-kitab yang diterjemahkan dalam bahasa Mandarin mengalami kehancuran. Ya. Nah, setelah penghancuran ini, ironisnya lagi pada tahun 1197 di India sendiri terjadi penyerbuan dari dinasti Mogul. Mau gaul. Mogul dari kerajaan Islam menyerbu daratan India dan menguasai India saat itu, dan rajanya itu pun memandang karena ini universitas ini sangat terkenal dan identik dengan kejayaan India, kerajaan India saat itu, ya ini dihancurkan, dibakar selama 2,5 tahun. Api terus menyala di komplek universitas ini terus selama 2,5 tahun. Perpustakaan Nalanda dihancurkan selama 9 bulan. Api menyala terus di perpustakaan Nalanda saat itu. Ya, besar sekali. Perpustakaannya besar, dan menurut catatan yang ada itu perpustakaannya itu tingkat 9 dan besar. Iya. Kampus sekarang aja, kampus Pak Dodi belajar di HU, ya, di India ini yang disponsori oleh Raja Brahmadasa. Ini loh rektornya, rektor dari Benares Hindu University. Ini besarnya Hindu University ini sebesar kota Bogor sampai daerah Cibinong. Besar sekali. Nah, Pak Dodi dari asramanya mau ke kampus itu harus pagi-pagi naik sepeda 2 jam baru sampai kampus.
karena jauh besar sekali. Nah, mereka mengadakan katina di situ, berdekatan dengan tempat-tempat situ Samudra. Nalanda saat itu pun sangat besar. Saya sayang nggak bawa potret-potret karena situs-situs Nalanda masih ada. Sangat besar sekali, luas. Kenapa Nalanda ini dipilih sebagai universitas? Karena universitas ini dibangun oleh murid-murid dari Bante Sariputta yang terpelajar, menghargai gurunya. Bante Sariputta yang cerdas, bijaksana, sedikit demi sedikit mereka membangun universitas ini dari zaman Samudra sampai tahun 1190. Dan di dalam catatan I Ching itu dikatakan di Nalanda saat itu setelah dikenal 2 jenis obat Samohini. Ini obat bius. Kalau kita mendengar ini umum obat bius, dan Sanjiwani. Obat penyadaran dari pengaruh bius. Jadi setelah dioperasi kasih obat itu langsung sadar, tanpa menunggu lama, 1, 2, 3 hari. Dibangkitkan. Dari kubur. Nah, sampai sekarang obat ini tidak ditemukan. Apa komposisinya, isinya, ramuan apa yang terdapat di situ? Karena apa? Mengalami kehancuran itu. Dan menurut catatan ilmu pesawat juga sudah ada. Mengatakan kita kagum sekali ada putra dari bangsa kita ini yang bernama Guna Dharma membangun candi. Dia ini alumni dari Nalanda. Arsitektur. Jadi bisa kita bayangkan zaman itu tingkat kemajuan ilmu pengetahuan sangat tapi sayang mengalami kehancuran dan akhirnya berpengaruh terhadap agama Buddha dalam kitab bentuk Sanskerta teks. Karena universitas itu nggak bisa pakai bahasa rakyat, itu pakai bahasa Jawa. Nggak ada yang mau masuk ke bahasa Batak, nggak ada. Atau dialek Sunda, nggak ada. Ambil bahasa yang nasional, bisa Inggris, baru Sanskrit. Samohini obat bius antitesis, Sanjiwani obat penyadaran dari pengaruh bius. Nah, ini yang belum ditemukan sampai saat ini. Karena kalau ini ditemukan sangat umum sekali. Bukan. Salah satu. Nah, salah satunya Samohini. Salah satunya Tabib Sang Buddha, Jiwaka Kumarabanca. Itu bisa membangkitkan seorang yang sudah meninggal tapi fisiknya masih bagus, diperbaiki, kemudian dikasih obat itu hidup kembali. Cuma nggak tahu gimana. Karena di cerita Jataka pun pernah Bodhisatta punya murid. Nah, muridnya ini menguasai ilmu ini. Nah, dia pamer, saya bisa menghidupkan macan. Nah, macan juga ada macan mati. Dia obati, setelah diobati, dibangkitkan.
Celakanya apa? Intercom. Mati muridnya itu. Nah itu cerita Jataka salah satu. Saat itu gurunya adalah Bodhisatta, muridnya adalah Dewa Jataka. Ada di kitab Jataka itu cerita tentang obat ini. Zaman-zaman dulu juga ada. Nah sampai sini ada pertanyaan? Nggak banyak kan? Dan kemudian dari kitab yang sedikit-sedikit ini ditafsir dalam bentuk sloka-sloka, tafsiran, ini komentar. Memang kitabnya banyak, sampai jumlahnya slokanya itu 300.000. Kita aja 84.000 udah Pusing. Ini ada segitu. Akhirnya diambil yang sedikit-sedikit. Tulis lagi, pohon tubuh bukan pohon bodi. Cermin pun tidak berbingkai. Pada hakikatnya tidak ada apa-apa. Apa yang harus dibersihkan? Hidup kita nggak ada apa-apa kan? Timbul langsung ada. Bisa nggak kita bertahan? Saya tidak ingin tua. Tidak bisa. Timbul langsung. Jadi apa yang harus dipertahankan? Ada nggak? Marah. Coba marah terus pertahankan. Capek. Capek. Bahagia dipertahankan. Bisa nggak? Nggak ada apa-apa. Terus ada cerita ikan besar yang udah lama hidup di lautan, ditanya sama ikan kecil, hei ikan besar, kamu hidup di samudra, apa sih yang disebut samudra? Karena ikan kecil ini baru lahir, nggak tahu samudra. Kata ikan besar, ini loh samudra yang kamu hidup, makan, buang air di sini. Apa maksudnya? Nggak tahu kan? Bingung. Kalau ketemu bahasa pertanyaan lebih sulit lagi. Nggak ngerti. Cerita ini aja nggak ngerti kan? Enggak. Enggak. Ikan kecil ini tanya, apa sih hakikat dari samudra ini? Ikan besar, kita hidup makan berak di sini, tapi hakikatnya apa? Saya nggak melihat samudra itu. Sebenarnya kita makan hidup di dunia yang berkondisi ini sifatnya apa? Tidak bertahu. Tidak. Ada yang bertahan nggak? Bisa nggak kita miliki? Nggak ada. Ini saya. Ada nggak? Yang ada hanya perubahan, timbul langsung dari senang jadi sedih, sedih senang, sehat sakit, sakit sehat, terus berubah. Sakit lagi. Ada hakikatnya adalah Mati terakhir. maksud kata itu. Nah, justru sekarang kita berhubung belajar Buddha Dhamma dalam bahasa Bali, sangat mudah. Contohnya, jangan bergaul dengan orang yang tidak bijak, bergaul dengan orang yang bijak, menghormat yang patut itulah berkah. Benar nggak? Pulang ada orang tua kita hormati, itu berkah. Karena dari jauh kita memperoleh pendidikan, memperoleh keberuntungan, ya kan? Iya. Bergaul dengan orang yang bijaksana, tidak bergaul dengan yang jahat. Coba kita bergaulnya dengan yang mabuk-mabukan, narkoba. Apa yang terjadi? Tidak bahagia. Nah, itulah yang sudah katakan berkah. Tapi dalam bahasa Bali kita mengingatkan dalam. Nah, kita masuk tentang riwayat terbentuknya
Tipitaka. Sampai sini ada pertanyaan? Setelah Sang Buddha wafat pada tahun 543 sebelum Masehi, Guru Agung kita wafat di Kusinara. Nah, salah satu murid terkemuka beliau yaitu yang Arya Mahakasapa ini sedang berada di kota Pawah yang jauh dari Kusinara, hingga beliau tidak menyaksikan wafatnya sang guru. Pembantian Buddha saat itu menyaksikan, bahkan mengikuti padamnya batin sang Buddha. Di Kusinara ini telah terjadi suatu upacara duka ini telah berlangsung dan banyak